Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati buat Tuhan. Kita mau kenali Tuhan lebih dalam. Kita mau kenali Tuhan secara pribadi. Biarlah kasih-Nya yang begitu besar, yang meluap. Mari kenalilah Tuhan di setiap jalan kita. Kenalilah panggilan-Nya. Kenalilah hati-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak di luar sana orang yang belum mengenal kasih Tuhan? Hati raja pun menjadi sedih. Masih banyak orang yang terhilang di luar sana. Bahkan berapa banyak di luar sana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih terhilang. Iblis mungkin gak bisa mendakwa kita. Iblis mungkin tidak bisa berperang di hadapan kita secara langsung. Tapi iblis bisa membuat kita merasa paling rohani dan berhak menghakimi saudara kita yang lain. Saya tidak meminta Bapak Ibu dan saudara semua untuk memahami pikiran-pikiran iblis. Yang terpenting adalah kita mengerti. Yang terpenting adalah kita memahami jalan pikiran Tuhan. Biarlah hikmat yang menuntun kita. Biarlah hikmat yang membawa Bapak Ibu dan saya kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi seringkali kita berhenti kepada penyembahan di dalam roh saja. Tidak memahami penyembahan dengan kebenaran. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama belajar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya secara roh,
namun juga dalam kebenaran. Yakni berdoa bukan apa yang ego kita inginkan, bukan apa yang kepentingan kita inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan. Tetapi apa yang Allah rasakan. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih, penting bagi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia dengan keinginan-keinginannya menaruh setiap keinginan-keinginannya di hati Bapak Ibu dan saya. Akan tetapi semuanya itu dapat terjadi jika adanya hubungan antara kita dengan Allah. Semuanya itu dapat terjadi hanya bila Bapak Ibu dan saya melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dapat berbicara melalui firman-Nya. Kita ada pada pagi hari ini bukanlah karena sebuah program, bukanlah karena sebuah kewajiban, karena kita orang percaya. Kita datang pada pagi hari dan menyembah Tuhan, tetapi kita datang pada pagi hari ini karena hati kita benar-benar rindu, benar-benar mencari Tuhan, bukan sebuah kewajiban. Ya Tuhan, ya Tuhan, selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu, demikianlah hati ini rindu Engkau. Seperti anak panah yang melesat di waktu siang, demikianlah kami di tangan-Mu. Ya Tuhan, biarlah mulai pagi hari ini, ketika kami datang ke hadapan-Mu, bukan hanya memikirkan apa yang kami perlukan dari Tuhan, tapi apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami rindu bertatapan muka dengan Tuhan. Seperti anak sungai yang mengalir ke hulu, yang tidak pernah berhenti,
yang susul menyusul. Biarlah kerinduan kami kepada Tuhan seperti anak sungai yang mengalir, mengalir, mengalir darah suci, mengalir memenuhi kami semua. Ya Tuhan, dikandung kudus, kudus, Engkau Tuhan kudus, suci, Engkau Tuhan suci. Kami sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Kami sujud menyembah dalam naungan sayap-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang membawa kami terbang lebih tinggi. Engkau yang menaruh kami dalam terang. Ya Tuhan, betapa tidak layaknya kami di hadapan tahta suci-Mu. Karena kasih-Mu lah yang melayakkan kami. Karena kasih-Mu lah yang mempercayakan kami. Dalam kehidupan ini dan berfirman dalam keagungan-Mu. Firman-Mu Tuhan kepada kami, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Karena setiap makhluk hidup ditentukan untuk berpasang-pasangan agar rencana Allah yang terkandung sejak semula dapat terjadi atas manusia. Segala sesuatu yang terjadi untuk suatu tujuan yang diatur oleh surga. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman-Mu kepada kami untuk menaklukkan bumi. Tapi seringkali bumi yang menaklukkan kami. Karena dosa, kami kehilangan kemuliaan. Karena dosa, kami tidak lagi memiliki otoritas. Karena dosa, kami kehilangan identitas kami sebagai anak Allah. Engkau datang ya Tuhan.
bukan hanya mengajari kami, tapi juga menjadi teladan buat kami. Disiksa, tergantung di kayu salib yang kasar, dan mati untuk kami. Yang telah bangkit setelah merebut kunci alam maut, untuk membuktikan kepada kami, maut tidak berkuasa atas kami. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, maut tidak berkuasa atas kami, oleh karena Anak Domba Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Ya Tuhan, semua karena belas kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala jalan dan nasihat-Mu yang membimbing kami dengan sabar, membimbing kaki kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Engkau yang memberikan kepada kami seorang penolong yang sepadan, yang selalu menjadi tiang doa bagi kami. Tuhan, Engkau pula yang menetapkan jika ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh karena lain, yakni kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian khusus. Kitab 1 Korintus 7 ayat 7 menuliskan, meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku,
Tetapi setiap orang yang menerimanya dari Allah, karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Bila aku memberi kesempatan mereka menikah, itu merupakan anugerah bagi mereka sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberi diri dalam didikan Kristus untuk mempersembahkan diri kita kepadanya. Ia yang akan menunjukkan kepada kita panggilan hidup kita masing-masing. Dan hati yang dipersiapkan untuk hal tersebut. Taatlah akan hidup sepenuhnya menurut kehendak Allah Tuhan kita. Dan menjadi sangat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus di muka bumi. Ketika Tuhan datang, apakah ada iman di bumi ini? Apakah ada iman di hati kita masing-masing? Apakah kita layak di hadapan tahtanya yang kudus? Apakah kita masuk dalam golongan 5 gadis bijak? Tuhan, kami serahkan hidup kami bagai bejana untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, pakailah hidup ini murnikan bagai emas murni, agar kami dapat menyenangkan-Mu. Didiklah kami agar jalan kami tidak serong. Kitab Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Karena kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Katakan amin. Ya Tuhan, kami rindu dapat mendengar suara Tuhan. Kami rindu mendengarkan detak jantung Tuhan.
Ya Tuhan, hati ini benar-benar rindu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak. Ada yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Siapkanlah hatimu, bukalah telingamu, dan perhatikanlah setiap apa yang Tuhan katakan. Ya Tuhan, betapa bodohnya kami yang menganggap diri kami lebih rohani daripada saudara-saudara kami yang lain. Sehingga kami berhak menyatakan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan dia yang paling kecil di antara para rasul. Sedangkan kami merasa paling layak di hadapan-Mu. Sehingga kami berhak menyatakan dosa seseorang. Maafkan kami ya Tuhan. Maafkanlah kami. Kalau kami sering menilai seseorang dengan pikiran kami sendiri, bukan seperti apa yang Engkau pikirkan. Maafkan kami Tuhan. Jika kami enggan memuridkan seseorang karena ketidakinginan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
pernikahan di dalam Tuhan untuk melatih manusia mengenal kasih. Kasih adalah udara di surga. Dari pernikahan yang sempurna, orang boleh belajar bagaimana kasih beroperasi dan bagaimana kasih bekerja menghadapi masalah dan pencobaan. Ya Tuhan, kami perlu dididik bagaimana menjalankan kasih. Dunia adalah tempat kami disempurnakan untuk mengenal kasih secara utuh. Kitab Matius 19 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang dimaksudkan adalah tentang hubungan Allah dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, betapa sulitnya kita untuk berjumpa dengan seorang raja maupun presiden di bumi ini. Tapi dia, raja di atas segala raja, ingin berjumpa dengan kita. Namun kita enggan. Betapa keterlaluannya kita. Momen ini adalah di mana Bapak Ibu merasakan hati Tuhan. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Ya Tuhan, maafkanlah kami dan ketidaktahuan kami di masa lalu. Kami tersesat. Ajari kami cara mencintai, cinta sejati seperti teladan Yesus yang mau mati di kayu salib demi cintanya kepada Bapak, Ibu, dan saya.
orang-orang yang berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hawa nafsu menguasai mereka. Tiap orang kawin satu dengan yang lain hanya karena satu alasan, yakni nafsu, bukanlah kasih. Mereka memikirkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi keinginan mereka, untuk mendapat teman dan hidup bahagia. Mereka melampiaskan dorongan nafsu mereka satu sama lain tanpa memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Meskipun lingkungan dan kondisi tidak mengizinkan mereka dalam meneruskan hubungan. Cinta semacam ini adalah eros. Cinta karena hawa nafsu. Mereka berpikir cinta seperti ini adalah cinta sejati. Dan cinta di atas segala-galanya, berani berkorban demi cinta. Saudaraku, janganlah kita memaksakan diri. Janganlah kita memaksakan kehendak sendiri. Segala sesuatu harus berdasarkan iman kepadanya. Bahwa Ia mengetahui keinginan hati kita dan sanggup memberi lebih daripada yang dapat kita pikirkan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Betapa mudahnya kita berdoa untuk bangsa. Betapa mudahnya kita berlutut untuk sebuah bangunan gereja atau kemah pertemuan. Tapi apakah kita sudah berlutut dan berdoa untuk pasangan kita? Mari kita ambil waktu Bapak Ibu.
Bersyafaatlah untuk suami ataupun istri. Bersyafaatlah untuk orang tua maupun anak-anak kita. Mereka butuh kasih Bapa. Mereka butuh janganlah kita menghakimi agar kita pun tidak dihakimi. Janganlah kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang lain. Jika hendak menjadi yang terbesar, maka hendaklah menjadi yang terkecil. Tidaklah telada dalam iman. Tidaklah telada dalam pengharapan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Yang didasari kitab Mazmur 119 ayat 25. Mari katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku bersyukur Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia adalah Tuhanku. Tuhan bagi suami atau istriku, dan juga Tuhan bagi orang tua dan anak-anakku. Engkau Tuhan selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu. Sekalipun langit dan bumi lenyap sekalipun, Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu, agar Engkau berbicara kepada saya. Melalui hati maupun telinga lahiriaku. Supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku. Supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Saya taklukkan rohku pada kuasa surga. Dan saya taklukkan jiwaku pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus. Mengalir dari roh, memenuhi rumah, pelayanan, tempat pelayanan, pekerjaan, usaha, sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Ditebus, dicuci, dan dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran. Diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaan-Nya. Iblis, engkau tidak lagi berkuasa di dalamku. Engkau tidak berkuasa atasku. Melalui kesakitan, kegagalan, perbudakan, kemiskinan, kawin cerai, anak haram, dan segala yang menjadi bagianmu. Tidak ada tuntutan yang belum dijelaskan kepadaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus. Aku mengalahkan iblis dengan darah anak domba Allah. Dan dengan perkataan kesaksianku. Dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya kepada firman-Mu. Itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu, Tuhan, karena Engkau berfirman, demi Engkau yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan Tuhan lakukan kepadaku. Seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 28. Ya Tuhan, doa-doaku sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan yang maha tinggi. Doa-doaku sudah didengar Bapa. Karena Bapa selalu mendengar doa-doaku dan sudah menjawabnya. Dan sekarang pun aku sudah menerima apa yang aku doakan. Karena apa yang aku doakan berlandaskan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kau dengarkan. Urapilah kedua ambang pintu pikiran anak-anak Allah yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Atau siapapun yang mendengarkan doa-doa ini. Dan renungan-renungan pagi hari ini. Urapi kedua ambang pintu hati kami. Agar kami dapat mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Urapi juga kedua telinga, mata, hidung, mulut. Kedua ibu jari tangan, kedua ibu jari kaki. Bila minyak yang baru tercurah dari atas kami. Minyak dari Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Hamba-Mu berdoa juga
untuk setiap anak-anak Allah yang keluar rumah pada hari ini. Biar terhindar dari seteru yang jahat, terhindar dari kecelakaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, terhindar dari virus-virus, terhindar dari kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerimanya. Yang percaya Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.